Berarti belajar dari Nabi Sulaiman itu, yang namanya zuhud bukan berarti menjauhi dunia. Yang namanya zuhud bukan berarti menghindari dunia, tapi menjadikan dunia sebagai kendaraan untuk tambah taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari pelajaran tidak baiknya bisa mengambil ibrah dari apa yang dialami oleh istrinya Nabi Nuh misalkan. Ternyata orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, nggak peduli itu istrinya Nabi, nggak peduli itu anaknya Nabi, karena anaknya Nabi Nuh itu ada salah satu yang ingkar, namanya Kanan, ketularan ibu Lalu ketika terjadi bencana besar yang memang itu digunakan oleh Allah untuk membinasakan orang-orang yang durhaka, itu istri dan anaknya diajak tobat lalu ikut di atas kapal yang dibikin Nabi Nuh, tidak mau. Akhirnya tenggelamlah keduanya, termasuk sing paling digetuni sama Nabi Nuh itu anaknya. Sudah berusaha untuk dipanggil, ditolong untuk naik ke kapal, dia malah bilang saya akan berlindung di atas bukit. Waktu itu Nabi Nuh sudah bilang bahwa hari ini gak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah, kamu jangan teruskan. Tapi ternyata ia memilih untuk sesuai dengan pilihannya. Akhirnya Allah binasakan. Ini juga sekaligus pelajaran bahwa jangankan anaknya orang bangsawan yang darahnya biru sekalipun, anaknya Nabi, istrinya Nabi saja, ketika dia tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul itu celaka. Pemane anak RT. Jadi itu pelajaran bahwa dalam Islam yang dinilai oleh Allah itu bukan sekadar garis keturunan, bukan sekedar bangsa, suku, tetapi yang dijadikan ukuran mulia dan selamatnya seseorang adalah inna akramakum indallahi atqakum. Selanjutnya ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, dan seandainya Allah menghukum manusia, yaitu disebabkan apa yang telah mereka perbuat, ma taraka ala dhahriha min dabbatin, niscaya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, tetapi dia Allah menangguhkan hukumannya itu sampai waktu yang ditentukan. Dan waktu yang ditentukan itu faida jaa ajaluhum, karena maka apabila datang waktu yang sudah ditentukan kepada mereka itu, fa innallaha kana bi ibadihi basira, maka sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ini sekaligus jadi keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu
salah satu keistimewaannya adalah hukuman azab yang akan diberikan kepada orang-orang yang ingkar, yang durhaka itu. Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad itu tidak disegerakan. Beda dengan umat-umat terdahulu. Jadi beda dengan umat-umat terdahulu. Rata-rata hukumannya itu langsung. Kalau sudah diperingatkan sekali, 2 kali, 3 kali kok tetap mokong, itu langsung azabnya Allah turun. Seperti yang menimpa kaumnya para nabi itu, baik Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, azabnya itu langsung. Nabi Syuaib itu satu zaman dengan Nabi Musa, cuman beda wilayah. Kalau Nabi Syuaib itu di negeri Madian, sedangkan Nabi Musa itu di Mesir, di mana wilayah dakwahnya adalah Bani Israel dan Fir'aun beserta kaumnya. Kalau problemnya Nabi Musa itu sasarannya adalah penguasa yang zalim, sementara Nabi Syuaib yang hidup di negeri Madian itu penyimpangan yang dilakukan oleh umatnya itu. Umatnya Nabi Syuaib itu kesalahan besarnya adalah mereka umatnya itu suka mengurangi takaran, mengurangi timbangan, ngenditan, nyolongan. Utawa nek zaman saiki sing kelas gede ngendit kan mek didi, korupsi. Wah itu nek umat Nabi Syuaib wis aja wis. Gak terima tangane dipotong. Allah langsung hukum umatnya Nabi Syuaib itu dengan didatangkan yaitu bencana yang besar. Akhirnya yang melakukan itu semua binasa, gak tersisa. Yang hidup hanya yang baik-baik, yang beriman, yang taat kepada ajaran Allah dan Rasul. Umat Nabi Muhammad itu dimanja oleh Allah, di mana hukuman itu kebanyakan tidak dijatuhkan langsung di dunia ini, dan itu sebenarnya kebaikan, tapi terus disalahpahami, dikira Allah itu bujui, dikira Allah itu tidak menepati janji, padahal Allah itu sama. Dan kata Allah di ayat 45, ayat terakhir dari surat Fatir ini, kalau Allah itu menghukum manusia dengan segera atas semua perbuatan dosa yang mereka perbuat ini, maka gak akan disisakan satu pun, termasuk yang gak ikut-ikut berbuat salah pun akan kena imbasnya. Di ayat ini disebutkan niscaya tidak menyisakan satu pun makhluk yang bergerak dan bernyawa. Berarti yang dibinasakan bukan hanya menungsoy, tapi semua makhluk yang bernyawa pun kena dampaknya. Dan itu tidak dilakukan oleh Allah, sekali lagi karena Allah lebih sangat sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan memang Nabi Muhammad sendiri itu juga ingin kalau hukuman itu tidak langsung tapi ditunda. Tujuannya apa? Siapa tahu menjelang akhir hidupnya dia masih bertobat. Siapa yang pernah menyangka Abu Sofyan itu yang ketika perang Uhud itu menyuruh hamba sahayanya
membunuh Hamzah paman Nabi yang beriman. Lalu istrinya Hindun itu saking bencinya kepada Sayyidina Hamzah itu sampai dadanya dibelah, lalu jantung dan hatinya itu diambil dikunyah-kunyah saking bencinya kepada Hamzah. Ternyata setelah tahun ke-9 Hijriah, ketika Fathu Makkah sudah mulai banyak yang penduduknya itu beriman. Ternyata Abu Sufyan dan Hindun yang dulu membenci ajaran Nabi Muhammad itu termasuk golongan orang yang akhir hidupnya bertobat. Ini berarti tidak dihukumnya langsung atas dosa yang dilakukan umatnya Nabi Muhammad itu tujuannya adalah memberi kesempatan, yaitu orang supaya bertobat. Tapi kita kemudian tidak boleh menyimpulkan, oh berarti janji dan ancaman Allah itu cuma gertakan aja. Buktinya pelanggaran-pelanggaran ini tidak ada hukuman. Makanya Allah berfirman di salah satu surat yang ada di surat Ali Imran. Di surat Ali Imran ayatnya nomor 178. Allah berfirman, wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman walahum adzabun muhin. Salah satu tujuan hukuman ditunda itu supaya orang punya kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, karunia Allah berupa tidak dihukum langsung itu ditunda. Itu bukan berarti tidak dihukum. Sehingga di ayat ke-178 itu kepada orang-orang yang tidak memanfaatkan itu akan dihukum dengan seberat-beratnya. Sehingga Allah berfirman, wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan sekali-kali orang kafir itu beranggapan bahwa kami biarkan mereka tidak dihukum itu baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu isman, bahwa sesungguhnya kami membiarkan mereka enggak dihukum langsung, tapi mereka tidak mau memanfaatkan untuk bertobat itu supaya liyazdadu isman, dosane cek mesisan tambah akeh, dan akhirnya walahum adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi gampangannya begini, sing menyia-nyiakan kesempatan itu oleh Allah mesisan, wis ngukumi cek mesisan. Jadi diterusno, istilahnya di istidrat, dibombong oleh Allah, yang ngono terusno supaya nanti di akhirat itu hukumannya tambah berat, cek mesisan. Itu ayat terakhir dari surat Fatir yang bisa kita ambil pelajaran, di mana kita disuruh belajar dari kejadian-kejadian masa lalu yang pernah menimpa umat para nabi terdahulu, supaya kita bisa mengambil hikmah yang baik kita tiru, yang tidak baik kita tinggalkan, sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang selamat
yang terus diberi rahmat keberkahan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu insyaallah kita lanjutkan nanti ganti surah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita seiring dengan berkurangnya jatah hidup, seiring dengan bertambahnya umur, tambah pula kebiasaan baik kita. Mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan menjadi orang baik, kita digolongkan akhir hidup kita husnul khotimah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.